Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintal Fauzi, BP 19270. Mujahadah an-naf. Mujahadah an-naf itu berasal dari kosakata bahasa Arab. Mujahadah artinya bersungguh-sungguh dalam mengendalikan sesuatu. Sedangkan an-naf itu artinya adalah diri sendiri ataupun pribadi. Kalau kita artikan secara umum, mujahadah an-naf itu merupakan bersungguh-sungguh dalam mengendalikan diri sendiri ataupun pribadi. Sedangkan kita artikan secara spesifik, mujahadah an-naf itu artinya adalah bersungguh-sungguh, berjuang memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu dalam konteks negatif. Tingkatan-tingkatan jihadun naf ataupun mujahadah an-naf. Nah, menurut Ibnu Qayyim, beliau mengatakan ada 4 tingkatan mujahadah an-naf. Yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas intelektual. Nah, meningkatkan kualitas intelektual sini adalah baik segi ilmu pengetahuan umum yang non-Islam ataupun dari segi pengetahuan yang berhubungan dengan Islam. Contohnya seperti di dunia perkuliahan, seperti kita mempelajari ilmu matematika, fisika, dan segala macam. Dan ilmu agama, seperti kita mempelajari seperti ilmu bahaya meninggalkan sholat. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Jadi setelah kita mendapatkan ilmu tersebut, lalu kita amalkan dalam diri kita sendiri. Nah, cara mengamalkannya seperti ketika kita mendapatkan ilmu bahaya meninggalkan sholat, maka kita kerjakan sholat tersebut dan tidak kita tinggalkan. Yang ketiga adalah mendakwakan ilmu yang kita dapatkan. Jadi setelah kita dapatkan, kita amalkan, lalu kita dakwahkan kepada teman kita ataupun orang-orang yang membutuhkan ilmu yang kita dapatkan tadi. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya orang yang tidak mau mendakwahkan ilmu yang dia dapatkan, itu sama halnya dia menyembunyikan apa yang Allah turunkan kepadanya. Maka itu tidak dapat menjadi penolongnya di akhirat kelak nanti. Berikutnya terakhir adalah tabah dan sabar dalam menjalankan tingkatan-tingkatan jihadun naf. Seperti meningkatkan intelektual dan sabar. Yang kedua adalah mengamalnya juga kita harus sabar. Dan juga ketika kita mendakwahkannya juga harus sabar. Jadi itulah tingkatan-tingkatan jihadun naf ataupun mujahadah an-naf. Nah, adapun bentuk-bentuk daripada mujahadah an-naf ini, nah yang pertama itu adalah sabar menyisihkan waktu yang cukup lama ketika kita mengambil sebuah keputusan. Jadi jangan terburu-buru kita mengambil satu keputusan ataupun tindakan, kita harus pikirkan dengan matang terlebih dahulu sebelum kita bertindak. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kita memikirkan akibat yang kita lakukan. Nah, misalkan kita melakukan itu, kita harus pikirkan apa akibat yang nantinya terjadi. Sesuai dengan surah Al-Isra ayat 7 itu mengatakan, jika kita melakukan suatu perbuatan yang baik, maka sama halnya kita melakukan perbuatan baik kepada diri kita sendiri. Begitupun sebaliknya, jika kita melakukan perbuatan jahat, maka sama halnya kita melakukan perbuatan jahat pada diri kita sendiri. Nah, itu merupakan isi daripada surat Al-Isra ayat 7. Yang ketiga adalah berdoa. Berdoa merupakan salah satu bentuk kita melawan hawa nafsu kita. Dengan cara, misalkan kita berdoa seperti ini, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaki wal amali wal akhwa. Ya, artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal, dan juga hawa nafsu yang jelek. Seperti itu. Maka kita harus selalu berdoa kepada Allah. Berikutnya yang keempat adalah zikir. Nah, zikir merupakan salah satu bentuk daripada kita berjihad melawan hawa nafsu kita. Karena dengan berzikir itu adalah kita dapat menyadarkan diri kita hal yang buruk yang kita lakukan dan juga dapat meningkatkan takwa ataupun iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kelima adalah berpuasa. Nah, berpuasa merupakan bentuk daripada kita berjihad melawan hawa nafsu. Dengan kita berpuasa, kita dapat menahan amarah kita, melawan ucapan kita, melawan perbuatan kita. Jadi, salah satunya adalah berpuasa. Dan terakhir adalah dengan cara istighfar. Nah, istighfar merupakan juga salah satu bentuk daripada kita melawan hawa nafsu kita. Ketika kita hendak melakukan perbuatan yang buruk, maka kita langsung istighfar. Itu cepat cepat mengubah niat kita. Salah satunya adalah hadis riwayat Tirmizi 2383. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri, mampu melawan hawa nafsunya sendiri. Jadi jelas pada sabda ataupun hadis tersebut mengatakan bahwa orang yang cerdas itu bukan hanya dari segi intelektual ataupun akademiknya saja, tetapi orang yang cerdas itu juga dari bisa mengendalikan hatinya, emosinya. Ada hadis mengatakan pada waktu itu Nabi Muhammad SAW bersabda, telah kembali kita dari jihad melawan orang kafir, yang pada waktu itulah menjadi orang
perang Badar melawan orang kafir, dan sekarang kita menuju jihad yang agung, jihad yang sesungguhnya. Nah, kemudian sahabat Nabi heran dan bingung, apakah engkau yang maksud wahai Rasulullah jihad yang sesungguhnya, jihad yang agung itu? Kemudian Nabi sekali berkata, wahai sahabatku, jihad yang sesungguhnya, jihad yang agung itu adalah jihad melawan diri kita sendiri, jihad melawan hawa nafsu kita. Jadi jelas bahwa jihad melawan nafsu itu merupakan jihad sejati, karena jihad itu merupakan jihad yang selalu ada dalam diri kita sendiri, selalu tiap hari yang perlu kita bentengi diri kita sendiri. Karena jihad dalam hati ini, jihad melawan hawa nafsu ini merupakan jihad yang sulit kita atasi dibanding jihad melawan orang kafir, orang lain segala macam, karena sejatinya ada di dalam diri kita jihad melawan hawa nafsu ini. Nah, adapun salah satu kisah di mana kisah daripada jihad melawan nafsu ini, yang pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, mungkin teman-teman tahu kisah daripada Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya Siti Hawa. Nah, pada waktu itu tergoda oleh iblis pada waktu itu untuk tidak memakan buah larangan ataupun buah kurdi pada waktu itu. Namun dengan bujukan rayus iblis pada waktu itu, akhirnya Nabi Adam beserta istrinya memakan buah itu. Nabi Adam memakan buah kurdi itu hingga akhirnya Nabi Adam dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir dari surga dan dicampakkan ke bumi. Sekitar 40 tahun lamanya mereka akhirnya bisa bertemu di bumi antara Siti Hawa dan Nabi Adam alaihi wasallam. Nah, dari situlah Nabi Adam pun juga kesulitan dalam mengendalikan hawa nafsu beliau memakan buah kurdi pada waktu itu dengan bujukan dari iblis itu untuk tidak memakan buah kurdi itu. Itu contoh daripada Nabi Adam alaihissalam. Nah, contoh kedua adalah dari kisah daripada anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Nah, Qabil pada waktu itu adalah cemburu kepada saudara laki-lakinya itu adalah Habil karena menikah dengan orang yang disukai oleh Qabil pada waktu itu, hingga terniat ataupun dirayu oleh setan untuk membunuh saudara laki-lakinya, sehingga Qabil itu bisa menikah dengan orang yang disukainya ataupun saudara lainnya yang disukainya. Dengan adanya bujuk daripada setan itu, akhirnya Qabil membunuh saudara laki-laki itu. Jadi memang ya, jihad melawan hawa nafsu itu merupakan jihad yang selalu ada dalam diri kita sendiri ini, selalu ya, tiap hari itu selalu kita berusaha untuk berjuangi, dan sulit sekali untuk kita mengatasi jihad. Nah, pintu pertama yaitu pintu hasab, yaitu adalah pintu kedengkian dan juga tamak. Pintu ini merupakan pintu terbesar. Yang kedua adalah pintu marah. Yang ketiga adalah pintu menghiasi rumah-rumah, serta perabot, serta pakaian dan sebagainya. Yang keempat adalah pintu makan yang terlalu berlebihan. Yang kelima adalah pintu tamak kepada orang lain. Yang keenam adalah pintu tergesa-gesa. Yang ketujuh adalah pintu cinta akan duniawi ataupun harta. Yang kedelapan adalah pintu mengajak orang lain ataupun orang awam untuk fanatik kepada mazhab ataupun golongan tertentu. Yang kesembilan adalah mengajak orang awam supaya meragukan ajaran ataupun agama Islam ataupun agama Allah Subhanahu wa taala. Pintu yang ke-10 adalah berprasangka buruk. Pintu yang ke-11 adalah keserakahan. Pintu ke-12 adalah pelit dan takut miskin. Pintu ke-13 adalah harapan kepada manusia. Pintu ke-14 adalah ria. Pintu ke-15 adalah takabur, dan terakhir adalah pintu ke-16 adalah pintu ujub. Nah, adapun langkah-langkah ataupun cara kita mengatasi agar setan tidak masuk kepada jiwa kita. Nah, salah satu yang pertama adalah kita selalu meningkatkan kualitas ibadah kita. Ini yang dahulunya kita jarang sholat. Nah, sekarang kita tingkatkan lagi sholat kita. Yang dahulunya kita hanya sholat 5 waktu saja. Nah, sekarang kita tambahkan lagi dengan sholat sunnah dan lain berbagai macam, dan juga melakukan ibadah-ibadah lainnya, baik itu ibadah kecil maupun ibadah besar. Dan berikutnya adalah langkah yang kedua ataupun cara yang kedua, yaitu adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa agar kita tuh terhindar dari setan yang mengganggu kita, yang membawa kita dalam hal kesesatan. Yang berikutnya adalah kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berzikir agar kita tuh terhindar, agar kita sadar akan hal-hal yang akan membawa kita ke dalam hal kesesatan. Nah, berikutnya adalah kita harus menghindari sikap yang berlebihan, baik itu dalam segi berbicara, dari segi makan, bergaul, dan lain segala macam.
Yang berikutnya adalah kita sibukkan diri kita dalam hal-hal yang positif, seperti seperti kita senantiasa belajar dan lain segala macam. Berikutnya adalah kita senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran ataupun ayat Allah, supaya kita itu sibuk dengan hal-hal yang positif dan tidak akan sibuk dengan hal yang kesesatan tadi. Nah, berbicara mengenai seperti riya, kufur, takabur, bid'ah, sombong, dan lain segala macam, apalah seperti itu, ya memang itu memang ada dalam diri kita sendiri ya, memang selalu melekat dalam diri. Sifat seperti ini memang selalu berkat dalam diri kita sendiri. Ingin menunjukkan sikap seperti itu, memang baik itu disengaja maupun tidak disengaja, memang ya sering kita lakukan seperti itu. Nah, cara sebuah cerita, jadi gini, ketika mendapatkan suatu sebuah prestasi ataupun pencapaian, Rinta ingin mencoba untuk memposting di media sosial, mencoba untuk mengunggah di media sosial. Nah, setelah Rinta mencoba untuk posting di media sosial, Rinta kembali untuk melihat dan istighfar dan juga menyadari bahwasanya apa yang Rinta tampilkan, orang lain juga ada yang lebih daripada Rinta, ada yang lebih dari apa yang Rinta dapat itu belum mereka posting, belum mereka tampilkan di media sosial. Jadi Rinta kembali introspeksi diri, untuk apa Rinta tampilkan seperti itu, apakah itu dapat memberikan manfaat pada orang lain ataupun tidak. Nah, ya, jadi setelah Rinta menyadari hal tersebut, Rinta kembali hapus postingan yang dapat menimbulkan riya, sombong, dan lain segala macam. Itu yang pertama setelah Rinta lakukan. Nah, setelah melakukan menyadari diri, istighfar, nah lalu Rinta berdoa mohon dijauhkan dari sifat seperti itu, agar kedepannya tidak melakukan hal lagi seperti itu dan tidak menyombongkan diri dan lain segala macam, riya apapun segala macam seperti itu. Itu langkah-langkah yang Rinta lakukan. Nah, langkah berikutnya agar Rinta terhindar dari hal tersebut adalah Rinta selalu menyibukkan diri dalam hal-hal yang positif, seperti melakukan kegiatan-kegiatan di kampus seperti organisasi, belajar dan lain segala macam yang dapat menghindarkan kita dari hal-hal seperti itu, seperti sombong dan segala macam, supaya kita fokus melakukan hal yang positif seperti itu.